seperti halnya seorang pasien memahami hasil rongsennya untuk dapat mengendalikan dan mengelola bumi Indonesia tercinta. Ini digunakan oleh KLHK. Pengelolaan kelautan dan perikanan itu menjadi tugas fungsinya Kementerian KKP. Pariwisata maka Menteri Pariwisata. Saya Profesor Wikanti Asriningrum dari Pusat Riset Geoinformatika BRIN. Kepakaran saya penginderaan jauh geomorfologi, pendidikan di S1 Geografi jurusan penginderaan jauh UGM, S2 di Fakultas Pertanian ITB dan S3 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Pernah mengikuti pendidikan diploma postgraduate di ITC Belanda. Penginderaan jauh geomorfologi salah satunya untuk mengetahui karakteristik bentang alam laut dangkal. Data satelit merupakan suatu data yang transparan. Data satelit merekam permukaan bumi secara faktual apa adanya. Data ini tersedia melimpah sehingga bisa dilakukan untuk seluruh wilayah dengan berbagai waktu yang diinginkan. Dengan pengolahan maka dapat dibangun model-model atau sebuah pemrograman disesuaikan dengan kebutuhannya. Penelitian secara intensif itu dilakukan diawali tahun 2022 dan tahun 2023. Namun penelitian yang mengarah ke laut itu sudah diawali sejak tahun 2009. Pemetaan karakteristik bentang alam laut dangkal ini dilakukan pemodelan. Itu dipilih area-area yang ideal sebagai model. Ada 4 wilayah untuk perairan laut dangkal di Indonesia. Di Kepulauan Seribu yaitu di Pulau Panggang dan Pulau Semak Daun. Kemudian di Sika yaitu ada di Gossonggoni, Pulau Besar dan Pulau Pomana. Yang ketiga yaitu di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi. Daerah lain yang dijadikan model di Kepulauan Pada Ido berhadapan dengan Laut Pasifik. Aplikasi ataupun pemanfaatannya dapat dipakai oleh berbagai sektor dalam hal perairan laut dangkal melalui bentuk lahan terumbu ini digunakan oleh KLHK. Setelah data dasar ini dibangun oleh KLHK, selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang lain. Misalnya terkait dengan pengelolaan kelautan dan perikanan itu menjadi tugas fungsinya Kementerian KKP. Yang terkait dengan pariwisata maka Menteri Pariwisata. Begitu seterusnya. Dengan menghasilkan karakteristik bentang alam laut dangkal, maka lahan yang ada di laut dangkal ini menjadi telah tersedia. Dalam skala 1:250.000 itu ada 1.127 lembar peta. Nah, masing-masing ini akan secara jelas terdapat delineasi area perairan laut dangkal. Inilah tempatnya blue carbon. Kita menjadi tahu lintang bujurnya ada di mana, di provinsi mana, bahkan juga sampai ke kabupaten yang mana, sehingga memahami perairan laut dangkal termasuk potensi blue carbon dapat diketahui. Berharap bahwa semua pelaku di Indonesia ataupun di dunia ini bisa menjalin kesepahaman antara data satelit, para pengambil kebijakan, dan rakyat yang berada di lahan di bumi ini. Misalnya, data satelit untuk wilayah gunung api.
dapat diketahui bersama bahwa sebuah gunung api itu berpotensi meletus. Maka penduduk yang berada di lereng-lereng gunung api harus waspada, dia harus siap untuk melakukan evakuasi jika terjadi letusan. Maka penduduk ataupun pemerintah dalam menghadapi fenomena alam seperti ini masing-masing perlu mempersiapkan diri karena dia telah paham terhadap lahan yang menjadi tempat tinggalnya. Saya mengajak semuanya untuk bersama memanfaatkan data satelit, bisa melalui HP, laptop, dan sebagainya. Sehingga kita bersama dapat memanfaatkan data satelit untuk memahami bumi tempat kita tinggal, seperti halnya seorang pasien memahami hasil rongsennya untuk dapat mengendalikan dan mengelola bumi Indonesia tercinta.